Jumpa lagi di Ibadah GBI Setiabudi minggu ini tanggal 23 Maret. Saya Melian dan berikut weekly news minggu ini. Bagi para jemaat kami ingatkan, Welcome Lounge hadir untuk menyambut Anda sekalian yang baru pertama kali ibadah di GBI Setiabudi. Di Welcome Lounge, Anda akan menemukan info desk di mana Anda bisa mendapatkan semua info tentang kegiatan GBI Setiabudi. Dan Anda juga bisa mengunjungi Pekabut untuk mencari info tentang Peka di GBI Setiabudi. Anda senang mendengarkan khotbah terbaru setiap minggunya? Cactus Store sangat cocok bagi Anda yang selalu update dengan khotbah terbaru, baik dalam bentuk CD ataupun DVD. Jangan lupa untuk mengunjungi Cactus Store setelah ibadah selesai. Impact yang kita berikan itu bukan lagi impact yang cuma segitu-gitu aja, tapi harus impact yang makin lama makin besar. Dampaknya makin lama makin besar. Ketika orang melihat kita, lama-lama kita bisa mempengaruhi mereka makin lama makin besar, sehingga orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, menemukan panggilan Tuhan itu bukan hal yang susah. Amin. Karena kalau kita berpikir bahwa menemukan panggilan itu susah, maka Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Kalau kita berpikir itu susah, itu setengah mati, makanya susah dan setengah mati. Jadi iblis tahu bahwa dalam kodratmu itu ada kodrat ilahi. Dia tahu betul. Masalahnya apa yang terjadi, dia sadar. Dia tidak akan pernah bisa hancurkan kita. Dia tidak akan pernah bisa kalahkan kita. Dia tidak akan pernah bisa sentuh kita kalau kita ada dalam habitat kita. Kita percaya kepada Tuhan membuat kita percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Memberikan potensi, memberikan talenta di dalam hidup kita. Dan di dalam diri kita itulah akan mengalir sebuah kasih karunia daripada Allah. Yang membuat kita melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan yang ingin kita kehendaki. Tuhan berkata, let there be light. Jadilah terang. Itu Kristus yang melakukan intervensi di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi terang. Dan ketika terang itu muncul, dan kita akan memahami kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu yang memerdekakan kita. Tapi saya mau beritahu dulu, kalau saudara mau bicara kutuk, maka saya mau beritahu kutuk itu real. Kuasa jahat itu real. Katakan kutuk itu real. Kuasa jahat itu real. Tapi kalau kutuk real, kuasa jahat itu real, kuasa Tuhan juga real. Di MK kali ini saya mendapat pemulihan jiwa saya ya. Tadinya saya tuh hatinya rusak, jiwanya hancur pokoknya. Nah di sini tuh saya mendapat pemulihan yang luar biasa. Dan saya ikut MK ini gak ada yang kebetulan, saya yakin itu. Jadi pemulihan tuh gampang, asal kita ada ingin hati yang terbuka. Udah itu aja sih. Kalau kitanya gak mau buka hati, kuasa Tuhan juga gak akan bisa masuk ke hati kita. Hai, nama saya Cindy, saya dari Pekaan Revel. Saya mau cerita, sebelum saya ikut CG ini, saya orangnya yang tertutup sekali. Saya sebenarnya itu mempunyai luka batin terhadap ayah saya, mama saya, dan saudara-saudara saya. Sebelumnya, saya sudah mengambil keputusan untuk mengampuni mereka. Dan berjalan waktu, karena saya cuma mengambil keputusan saya antar saya dan Tuhan, gesekan demi gesekan terjadi lagi. Dan itu benar-benar melukai hati saya. Dan sampai kemarin akhirnya di CG ini saya mencoba untuk terbuka dan fasilitator saya membantu saya untuk menyadarkan bahwa penyelesaian untuk mengalami pemulihan itu kamu harus terbuka karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Shalom, apa kabar semuanya?
Saya mau minta izin selama 2 minggu ini saya tidak bisa ada di Bandung karena saya sedang melayani di Jepara dan juga di Surabaya. Semoga saudara semua dalam keadaan baik dan Tuhan selalu melindungi kita semua. Saudara, tahun ini penekanan yang Tuhan kasih sama kita adalah supaya kita menjadi murid Kristus. Tuhan mau supaya firman menjadi kehidupan dalam kita. Untuk itu kita perlu minta kepekaan dari Tuhan, supaya kita bisa mengenali nilai-nilai rohani apa yang Tuhan sediakan dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Karena dalam setiap babakan kehidupan kita selalu ada harta rohani yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kalau kita melewati babakan kehidupan kita itu tanpa mengenali dan menemukan harta rohani yang Tuhan sediakan itu, maka babakan kehidupan kita itu akan berjalan tanpa makna. Kita akan gagal bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang paling disayangkan adalah firman Tuhan gagal menjadi kehidupan dalam kita. Saya percaya hari-hari ini harta rohani yang Tuhan sediakan dalam babakan kehidupan kita adalah supaya kita belajar mengampuni, melepaskan hak, dan mengasihi orang-orang yang mungkin berbeda pandangan sama kita, atau bahkan mungkin memfitnah kita. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama dalam kehidupannya di dunia ini. Jadi Tuhan mengerti perasaan kita, Tuhan mengerti perasaan saudara semua. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan harta rohani dalam babakan kehidupan ini. Karena itu saya mau ajak setiap kita, ayo kita belajar mengampuni. Karena kita sudah sangat banyak diampuni sama Tuhan. Ayo kita belajar melepaskan hak. Karena it's not about me, it's not about us, it's all about God. Ayo kita belajar mengasihi, karena Tuhan pun sudah mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Kasihnya nggak pernah berubah sama kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan bisa menjadi kehidupan dalam kita, sehingga kita bisa menjadi murid-murid Kristus. Saya berdoa supaya kasih karunia itu boleh memampukan kita, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang terluka, menjadi orang-orang yang pahit atau tawar hati, tapi kita selalu dipenuhi kasih Allah untuk berlari-lari mengejar panggilan kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya dan kekuatan buat kita semua. It's not about me, it's all about God. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Anda para wanita, Women Solution kembali hadir pada tanggal 27 Maret jam 9.30 pagi di Jalan Babakan Jeruk 3B nomor 17. Sesaat lagi firman Tuhan akan disampaikan. Matikan seluruh alat komunikasi dan siapkan catatan khotbah Anda. Sekian Weekly News minggu ini tanggal 23 Maret. Saya Melian, see you next week and God bless.